Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Leo, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan Juni 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu dapat berbijaksana menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Leo. Ini dia. Nah, ada energi dari energi kamu sendiri nih ya, energi Leo. Knight of Wands di sana, kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini. Baik. Berikutnya ada ini. Kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Yup. Oke. Ya. Nah, jadi kalau Mari tangkep misi dan tujuannya kamu Leo untuk di minggu terakhir bulan Juni itu tuh tak ada lain tak ada bukan, nampaknya mau mencoba untuk terkoneksi dengan lebih baik bersama si dia gitu ya. Nah, apalagi terutama bagi kalian yang sudah sempet nih ada jeda gitu ya, udah sempet putus koneksinya kemarin hari gitu ya. Nah, jadi kayak ada keinginannya kamu untuk balikan lagi nih sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, di sana. Jadi inilah nanti akan menjadi salah satu aktivitas tersibuknya kamu di minggu terakhir ya. Nah, jadi akan ada waktu yang kamu sengaja untuk kamu berikan ke dia, pikiran, perasaan, tenaga, dan sebagainya gitu ya. Ini benar-benar kamu sengajakan di sini gitu loh ya. Jadi ya walaupun tindakannya kamu mungkin bukan tindakan heroik kayak gimana banget gitu yang menyelamatkan harinya dia, menyelamatkan dunianya dia, ngasih bulan bintang, ya enggak kayak gitu juga kali ya. Nah, tetapi katakanlah kamu menyempatkan dirimu untuk chatting-chattingan dengan durasi yang cukup intens sama si dia. Atau mungkin kamu ngebela-belain ini ya. Kamu datang untuk menjumpai dia padahal hari lo ya hujan misalnya ya. Kamu tahu lo di jalan tuh macet misalnya gitu ya. Panas terik misalnya. Atau kamu harus menempuh jarak sekian kilometer untuk boleh datang ke rumahnya dia, ngetok pintu kosannya dia misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kayak adalah di situ tuh upaya usaha yang kamu rasa harus kamu lakukan demi bisa mendekati si seseorang ini gitu ya. Jadi ya tujuannya kamu tentulah kalau kalian udah sempet terjeda tadi seperti kata Mari, ya kamu mau kembali lagi hubungan ini tuh hangat, kembali lagi hubungan ini tuh mesra gitu ya, berbaikan, maaf-maafan misalnya seperti itu ya. Kalau ini tuh sudah sempat terlibat pada pertengkaran sengit misalnya di sana kan. Nah, jadi ada itikat baiknya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Nah, dan apalagi jika ternyata hubungan kalian sudah sempat itu tuh jedanya lumayan panjang gitu ya. Katakanlah udah dalam hitungan sekian bulan, 5 bulan kah sudah gitu ya. Mungkin saja bahkan ada yang telah bertahun-tahun lamanya gitu kan. Jadi kayak ada niatannya kamu tuh mau CLBK sama dia gitu. Walaupun tentu saja yang bagi kalian jedanya bertahun-tahun ya. Mari lihat memang bukannya berarti sudah putus sama sekali, tak ada koneksi interaksi antara kalian ya. Jadi kayak dalam misalnya nih dalam 1 tahun kalian sudah putus koneksi, sudah tidak lagi deket akrab gitu ya. Tapi setidaknya dalam 1 tahun masa renggang itu tuh adalah minimal 1 kali kalian bercakap-cakap, entah itu tuh melalui chattingan saja ataupun jangan-jangan ada durasi yang kalian habiskan beberapa menit ya untuk teleponan katakan gitu ya. Jadi bukan yang benar-benar putus begitu, bukan yang benar-benar berakhir, entah ya nggak ada saling blokiran, masih mau kayak gantian nge-like misalnya seperti itu ya, nge-like di sosial media gitu kan. Nah, cuman menurutmu lah itu tuh nggak cukup. Nah, kali ini niatannya kamu ya kalau bisa kembali lagi seperti yang dulu gitu ya. Nah, di sana tentu saja yang dulunya itu tuh dalam versi
hubungan kalian di masa-masa terbaiknya gitu kan. Nah di sana, karena kayak gimana pun rasa ketertarikannya kamu kepada si seseorang ini tuh belum habis-habis. Belum habis-habis rasa ketertarikan itu gitu ya. Dan bisa-bisa juga kayak teringat lagi kamu kepada memori-memori bagaimana kalian dulu gembiranya, bahagianya gitu ya. Ada sensasi-sensasi yang mari katakan sensasi nikmat lah, katakan gitu ya, nikmat. Gembira bahagia itu kan sebuah kenikmatan ya. Nah itu tuh enak ya, itu tuh enak dan itu tuh kok kayaknya kamu pengen lagi nih menikmati sensasi itu gitu ya. Nah jadi makanya di sanalah ada dorongan dari dalam dirinya kamu, perbaiki keadaan dengan dia gitu ya. Mulai kembali hubungan yang seperti dulu lagi sama si dia. Nah beberapa bisa saja bukan karena berangkat dari memori masa lalu, tapi ya kamu punya kesadaran aja, kayaknya ini tuh hubungan dengan dia untuk ke depan sana, esok lusa gitu kan. Itu tuh harus lebih baik lah daripada bagaimana keadaannya kalian di belakangan hari ini gitu loh ya. Jadi ya berkonotasi positif lah maksud-maksudnya kamu, niatan-niatannya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan kalau mari lihat jika boleh gitu kan, jika boleh kamunya itu tuh berharap dia akan merespon kamu, kalaupun dia tidak merespon kamu langsung dengan respon baik, tapi setidaknya dia tidak memperumit keadaannya kamu ya dalam upaya untuk mendekati dia gitu ya. Kalau hanya sebatas untuk memberi tantangan-tantangan sama kamu, kalian orang Leo, kalian siap dengan tantangan. Cuman kalau ditantangin banget ya kalian juga kayak maunya sih jangan gitu kan. Maunya jangan gitu loh ya. Tidak mau dia mempermudah dirimu, tapi dia juga jangan sampai menolak kamu, menolak maksud baiknya kamu. Gitu kan? Jangan dia kayak tidak mau mempertimbangkan kedatangannya kamu dalam upaya lebih bagus lagi dengan si dia gitu ya. Nah kalau lagi kalau tantangan-tantangan kecil-kecil gitu ya, hanya sebatas kayak kejar tangkap seperti model film India gitu kan. Nah kamu sih mau-mau aja gitu ya. Nah, tapi jangan dia yang kayak nggak mau gue sama elu gitu kan. Kamu jangan lagi datang-datang ke aku gitu, culas, kasar. Caranya dia merespon kamu tentu ya mari lihat kamu tidak mau gitu ya. Nah dan beberapa lucunya diantara kalian bisa-bisa aja ini terutama bagi teman-teman yang berjenis kelamin laki-laki ya, dan kalian yang wanita tapi energi maskulinnya itu tuh benar-benar kalian biarkan hadir untuk menjadi energinya kalian gitu kan. Nah kamu bisa aja gini, ya udah dia duduk manis di sana gitu ya, dia duduk manis sembari dia menyaksikan bagaimana ini kamunya ini tuh ke dia gitu lah ya, kayak dia membuka kesempatan kepada kamu untuk membuktikan dirinya kamu ke dia. Dia nggak usah repot-repot gitu ya, kamu aja yang merepotkan diri gitu, karena ya kamu namanya kalau orang Leo kan orang aktif kan ya, kamu untuk kamu pertimbangkan ya ini juga jalan untuk kamu mengalirkan energi besar dari dalam dirinya kamu gitu ya. Nggak usah ibaratnya gini, kalau kalian LDRan nggak usah dia repot-repot dia datang nyambangin kamu ke kotamu, tapi kamu yang datang nyambangin ke kotanya dia gitu ya. Nggak usah dia repot-repot keluar duitnya dia untuk biaya kalian ngedate, kamu aja gitu ya. Nah di sana jadi kayak kamu diberikan kesempatan gitu loh untuk dapat validasi dari dia atas niatan baiknya kamu ke si pasangannya kamu ini. Aduh, sorry. Tripodnya goyang. Maaf ya. Tiba-tiba mari dorong pakai tangan sendiri. Nah, seperti itu kalau mari nampak ya. Jadi kayak ya mungkin juga kalian beberapa tuh tahu gitu loh. Sebagus-bagusnya hidupnya kamu tanpa dia, tapi kok kayaknya jika ada dia agak lebih lengkap nih. Gitu ya. Nambah dia kualitas bagusnya. Kamu bukannya orang desperate ya, kamu bukannya orang kayak orang stresan, orang yang hidupnya itu tuh enggak karu-karuan gitu ya, diliputi oleh rasa sedih, sengsara, duka, derita gitu ya. Enggak. Malah enggak. Jadi kayak kamu datang ke dia itu tuh bukan kamu menjadikan dia sumber kebahagiaannya kamu. Oh tidak.
tidak gitu ya. Nah, namun kayak dia adalah salah satu tambahan gitu. Hubungan ini adalah salah satu tambahan ya untuk melengkapi kebahagiaannya kamu. Gitu. Jadi kamu di sini tuh bukan datang dengan energi pengemis cinta. Mohon-mohon cintai aku dong, mau lagi ya sama aku ya, baikan sama aku ya. Enggak yang mohon-mohon, please tolonglah gitu kan. Kayak gimana lah itu tuh gaya tanda petik pengemis ya. Oh tidak, kamu di sini tuh datang ke dia dengan gaya flamboyan kalau mari lihat ya, dengan gaya parlente gitu ya. Dengan pesona kamu datang ke sini gitu loh. Kamu kayak seseorang yang sedang duduk. Oh bukan duduk, tapi kamu adalah seorang kayak seniman gitu ya. Seniman yang sedang memahat karya masterpiece-nya gitu loh. Jadi bukan pekerja. Ya tanda petik ya energinya. Tapi seorang artis yang sedang meng-create sesuatu gitu. Karena di sini tuh kamu datang dengan gaya percaya diri gitu ya. Kamu nggak mau itu tuh jumpa sama dia dalam keadaan mata sembab, muka lebam, kayak orang putus asa dalam hidup, orang yang enggak, kamu akan berdandan cantik gitu ya. Memasangkan ke tubuhmu pakaian yang bagus gitu ya, tampil dengan gaya terbaiknya kamu gitu ya. Nah di sana jadi orang percaya diri kalau mau lihat. Kamu pesona dari auranya kamu yo mancer, karismanya kamu yo keluar. Gitu modelnya. Kalau mari lihat gayanya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak satu sisi ya kamu tahu bahwa walaupun kamu melakukan ini melakukan itu tuh kayak hasilnya akan sesuai dengan maunya kamu. Gitu ya kalau mari nampak. Tahu kamu. Dan mungkin entah kalian sudah menjalani hubungan sekian tahun gitu, jadi kamu cukup kenal, jadi akhirnya kamu tahu kunci-kuncian untuk menghadapi si dia gitu ya. Atau kemudian memang namanya kalian orang Leo. Orang Leo itu kan cukup lihai ya dalam dunia sosial, dalam berinteraksi sama orang gitu. Dan kamu ya tahu oh cara berinteraksi sama cowok model kayak gini triknya. Kalau modelnya seperti itu lo ya gitu caranya gitu. Karena melihat di sini tuh kamu datang bukan untuk menjemput kekalahan, tapi kamu datang ke dia untuk paham bahwa trofi sedang dihantarkan ke kamu gitu loh. Di sana ya. Dan kalau dilihat dari energi pasangannya kamu ini, mari lihat gini ya. Memang posisinya dia sebenarnya sudah agak kurang sreg ini sama kamu. Gitu ya. Walaupun kalian pernah melewati masa-masa indah bersama gitu ya. Masa-masa terbaik dalam hidupnya dia gitu. Ya. Tapi kalau untuk soal perasaan agak-agaknya kurang lagi ini orang ini ke kamu gitu loh ya. Nah jadi ini nanti dia bisa memang menjadikan niatannya kamu ke dianya itu tuh sebagai ajang permainan. Ada di situ ya. Nah di sana. Jadi kayak ya dia seneng sih kalau dideketin lagi sama kamu gitu ya. Nah, tapi jika kamu di situ tuh tulus ke dia, kalau si dianya mari lihat masih belum lah, gitu, masih belum. Jadi niatan kamu misalnya ya ketulusan untuk merapikan kembali hubungan yang sempat berantakan dengan dia ya, dan menjalani berikutnya dengan cara yang terbaik yang mampu dilakukan. Kalau dia belum tentu, kalau mari lihat belum tentu bisa dia menyambut maksudnya kamu oke. Kamu deketin aku izinkan kamu deketin aku. Tapi berlanjut kepada menjalani dan membangun hubungan dengan lebih baik seperti maksudnya kamu, mari lihat dia bisa-bisa aja belum mau ke arah sana. Belum mau. Nah seperti itu ya. Dan bisa-bisa justru beberapa kamu dikerjain ini. Gitu loh. Kamu dikerjain. Jadi dikerjain oleh dia itu tuh misalnya dalam bentuk ya namanya ngerjain ya. Entah kayak dia mintain duitnya kamu ya sebagai jalan kamu
membuktikan dirinya kamu bahwa kamu masih sayang sama dia, masih cinta, masih peduli sama dia gitu. Ini contoh aja ya, contoh aja. Dia minta duitnya kamu gitu ya. Nah, di sana. Atau kemudian dia bisa kayak ngerjain kamu semacam tanda petik mau mempermalukan kamu. Ada di situ ya, agar egonya dia itu tuh seneng, dia diharapkan, dia diidamkan, dia diinginkan gitu ya. Tapi apa yang kamu dapatkan itu tuh bikin dirimu sendiri kecele. Nah, ada seperti itu si dianya. Ya, jadi kalau kamu lihat dia menyambut kamu dengan baik gitu ya, kamu disambutnya dengan hangat, mesra gitu ya. Nah, itu tuh bukan tentu bahwa ya dia punya perasaan sama seperti hatimu gitu ya. Sama seperti apa yang kamu miliki ke dia gitu. Kalau kamu bilang, "Oh, tujuannya dia itu baik ya, dia merespon aku dengan baik, berarti kesempatan untuk menjalani hubungan lebih baik terbuka nih." Oh, jangan dulu buru-buru ke sana. Jangan dulu buru-buru begitu penilaiannya ya. Itu loh. Karena dia bisa aja, oke, aku akan respon kamu ya 3 seminggu ke depan gitu, 3 hari ataupun seminggu ke depan contohnya. Tapi nanti aku ngilang dari kamu gitu. Aku hilang dengan sengaja dari kamu di sana. Ya, aku manfaatin aja lah kamu kan deketin aku nih. Ya udah aku mintain aja lah duitmu. Bisa dia kayak gitu tuh. Kalau Mari lihat, bukan berarti bahwa selama-lamanya dia tidak akan mau tulus sama kamu ya. Ingat, ini pembacaan cuman sampai akhir bulan Juni saja. Namanya pikiran, namanya hati ya, yang membentuk sebuah niat. Itu kan dia berubah-ubah ya, berubah-ubah di sana. Dan makanya pembacaan ini mari ingatkan sama kamu hanya akan berlaku sampai akhir bulan Juni saja. Gitu. Jadi maksudnya biar kamu juga bisa paham sampai semana sih kamu all out-nya ke si seseorang ini. Atau kamu bisa paham apakah perjuanganmu masih harus terus berjalan atau kamu sudah boleh beristirahat. Ya, misalnya ketika dia menyambut kamu dengan baik, jangan sangka-sangkanya kamu, oh aku diterima dengan baik nih, berarti udahlah beres ungkang-ungkang kaki aja. Ya, belum bisa yang kayak gitu, gitu lah. Ya, atau kamu, oh dia mau membuka diri, terus dia men-challenge kamu, dia mintain apa kayak ke kamu, lantas kamu jor-joran ngasih sama dia. Oh jangan juga gitu loh. Jangan juga, biar kamu tuh nggak merugi, merasa merugi satu saat nanti, biar kamu nggak nyesal, aduh aku udah terlanjur nih, kasih ini itu ke dia, aku udah ngabisin nih separuh dari tabungannya aku untuk dia gitu. Tapi malah dia lari ninggalin aku, diemin aku lagi gitu. Nah jangan sampai begitu, hal-hal begitu terjadi untuk kamu alami gitu ya. Jadi memang untuk di saat-saat setidaknya sampai akhir bulan Juni, nikmati aja ya, nikmati kembali upaya pendekatannya kamu kepada seseorang ini gitu ya. Di sana. Tapi jangan kayak merasa udah berpuas diri, udah beres nih aku sama dia. Belum lagi ke boleh seperti itu dirimu gitu ya. Apalagi bagi kamu yang punya niatan-niatan baik ke dia gitu loh, masih dia harus digugah ini sama kamu gitu loh, masih harus digugah supaya dia itu tuh mantap, yakin, percaya jalani hubungan sama kamu. Tapi memang gini ya, jujur aja sebagian besarnya kalau Mari lihat ini tuh mentok-mentoknya cuman sampai di ini ya, terutama bagi kalian yang masih statusnya pacaran ya. Mentok-mentoknya memang energi hubungan ini tuh sebatas pacaran doang ini ya, kalau Mari lihat. Memang dia tidak muluk-muluk katakan sampai kepada pernikahan gitu kan. Nampaknya Mari tidak di sana. Jadi kayak untuk hitungan aku bersama dengan dia sampai aku puas, ada sih gitu kalau Mari lihat. Baik itu tuh juga datang dari kamu ya. Di sana. Jadi dia ini tuh bukanlah sudah nampak di matanya kamu sebagai calon istri, calon suami, tidak, tapi sebagai kekasih masih ini levelnya ya. Kekasih yang mengisi dunia asmaranya kamu gitu. Kalau Mari nampak. Nah, terlebih-lebih kalau kalian sudah
sudah menikah ya, misalnya kamu sudah ada pernikahan, dia juga demikian gitu ya. Nggak ada itu muluk-muluk yang sampai oke lah aku tinggalkan pernikahanku yang kumiliki saat sekarang ini tuh untuk bisa bersama dengan dia. Enggak sampai sejauh itu juga kali. Kalau mari lihat ya. Nah, kalau yang kalian memang ternyata berdua ini tuh sudah menikah di saat sekarang, ya modelnya yang kayak gini nih, ya gimana lah namanya orang menikah kan gitu ya. Maunya itu tuh yo relasinya itu tuh yo bagus-bagus, yo baik-baik gitu kan. Nah tapi itulah, kalau ini suaminya kamu atau ini istrinya kamu, memang masih ada nih nakal-nakalnya dia ke kamu. Walaupun kalau kalian sudah suami istri, kamu tuh cukup paham ini kan penakalan pasanganmu ini tuh sampai sejauh mana sih. Gitu kan? Nah, dan mari lihat kayaknya kamu alah nakal-nakalnya dia masih nakal-nakal preman cengengesannya ini gitu ya. Yang bisa terjebak itu tuh kalau yang statusnya masih pacaran gitu. Kalau udah nikah tentu kan pemahamannya kamu, pengertiannya kamu tentang seseorang ini tuh kan sudah jauh ya, udah cukup dalam gitu. Jadi ya, kalau Mbak bilang sebenarnya sih kamu bukannya kamu no clue, bukannya kamu buta tentang siapa seseorang ini gitu ya. Jadi nampak-nampaknya juga tanpa dapat mari berikan nasihat juga, ya kamu udah ngerti lah apa yang baiknya kamu lakukan ya dengan si seseorang ini. Nah begitu. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut Capricorn, ada energi dari Sagittarius di sana, energi dari Aries, Taurus, kemudian Virgo, ada energi dari Aquarius. Di sini Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.